Selain jualan, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari YouTube. Gila, gokil banget. Di tutorial kali ini, aku bakal kasih ide-ide konten yang mudah dan seru yang bisa langsung kamu coba. Siapa sih yang tidak ingin berpenghasilan? Selain dia berjualan di pasar, dia pun memperoleh pendapatan dari YouTube. Nah, kalau selama ini kamu hanya berjualan di pasar, kenapa nggak coba bikin konten YouTube seputaran kehidupan pasar? Selain jualan, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari YouTube. Gila, gokil banget. Di tutorial kali ini, aku bakal kasih ide-ide konten yang mudah dan seru yang bisa langsung kamu coba buat. Yuk simak videonya dengan baik, jangan di skip karena di sini untuk bahan konten kalian supaya nggak kebingungan. Poin pertama, sehari di pasar, aktivitas pedagang. Rekam aktivitas harian kamu di pasar, mulai dari buka kios hingga melayani pelanggan. Dengan konten ini, penonton bisa melihat bagaimana sibuknya pasar dan bagaimana pedagang seperti kamu bekerja keras. Siapa tahu video kamu bisa jadi viral dan mendatangkan penghasilan dari YouTube. Poin kedua, kenalan dengan pedagang pasar. Berinteraksilah dan rekamlah percakapan-percakapan Anda dengan pedagang-pedagang lain dan ceritakanlah kisah inspiratif mereka. Dari perjalanan berjualan hingga cerita unik. Konten seperti ini bisa menarik perhatian penonton yang ingin tahu lebih banyak tentang pasar dan kehidupan para pedagang. Poin ketiga, tips memilih barang di pasar. Bagikan tips pada penonton dari memilih produk terbaik di pasar. Misalnya contoh, cara memilih sayuran segar atau buah matang. Ini nggak hanya memberi manfaat bagi penonton, tapi juga meningkatkan kredibilitas kamu sebagai pedagang yang ahli. 4. Buatlah konten yang isi cerita tentang cerita-cerita unik di pasar. Pasar selalu punya cerita-cerita menarik. Ceritakan kejadian lucu atau tak terduga yang sering terjadi di pasar. Selain menghibur, video seperti ini bisa membuat penonton merasa lebih dekat dengan kehidupan di pasar. 5. Buatlah konten mengenai produk unik di pasar. Rekam semua. Pasar adalah tempat penuh produk unik yang nggak bisa ditemukan di mall atau supermarket. Kenalkan produk khas pasar yang cuma ada di tempat kamu. Ini bisa bikin penonton penasaran dan ingin datang langsung. Poin ke-6, pasar di malam hari. Videokan, rekam, dan ceritakan tentang bagaimana pasar di malam hari. Pasar malam hari itu punya suasana yang berbeda banget. Dokumentasikan keseruan pasar saat malam hari, saat orang-orang datang mencari kebutuhan. Apalagi momen-momen ntar lagi akan tiba, masuk di bulan Ramadan, kebutuhan buka puasa atau sekedar nongkrong. Ini bisa jadi konten seru yang bakal bikin channel YouTube kamu makin ngejreng dan berkembang. Poin ke-7, bergabung dengan pedagang di acara spesial. Rekam momen-momen yang spesial seperti itu. Pasar sering banget ada event spesial seperti basar atau festival. Rekam momen-momen seru itu dan siapa tahu video kamu bisa jadi trending topik di saat ramai seperti ini. Bisa jadi kesempatan untuk dapat penghasilan tambahan dari YouTube selain berdagang di pasar itu. Nah, ini momen yang paling seru lagi, momen spesial Ramadan. Ntar lagi Ramadan. Poin ke-8, masuk suasana pasar Ramadan. Rekam semua tentang hal-hal yang ada di pasar. Pasar saat Ramadan itu beda banget.
Menjelang buka puasa, pasar jadi penuh warna dengan makanan khas takjil. Dengan semangat para pedagang menyiapkan dagangan takjilnya, kamu bisa merekam keseruan dan atmosfer Ramadan di pasar yang pasti bakal menarik perhatian banyak penonton sambil mereka menunggu untuk berbuka puasa. Poin ke-9, makanan khas Ramadan di pasar. Pasar Ramadan selalu penuh dengan makanan enak dan unik-unik. Perkenalkan takjil dan makanan khas Ramadan yang hanya bisa ditemukan di pasar ini. Bisa jadi konten yang gak hanya menginspirasi, tapi juga mendatangkan banyak view. Poin ke-10, buatlah tips berbelanja di pasar Ramadan. Tips ini juga bisa dijadikan satu sarana konten untuk channel kamu. Pasar saat Ramadan bisa sangat ramai. Bagikan tips cerdas untuk penonton agar bisa berbelanja dengan nyaman, memilih produk terbaik, dan menghindari kerumunan. Ini bukan hanya membantu penonton, tapi juga bisa meningkatkan kualitas daripada konten di channel kamu. Poin ke-11, ini juga lebih seru lagi jika kalian memang berkeinginan untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube selain berjualan di pasar. Persiapan menyambut Lebaran. Jelang Lebaran, pasar pasti jadi tempat yang penuh persiapan. Tunjukkan bagaimana pedagang mempersiapkan barang dagangan untuk menyambut hari raya. Ini bisa jadi konten yang sangat luar biasa, yang gak hanya menarik tapi juga bisa bikin penonton merasakan semangat Lebaran di pasar. Aku berikan beberapa tambahan untuk kalian supaya semangat lagi membuat konten dan tidak kebingungan. Konten-konten yang harus kalian buat seperti sehari bersama pedagang pasar, itu judul konten kalian. Setiap harinya pasti ada konten. Jadi sehari bersama pedagang pasar, deskripsi konten pedagang pasar bisa merekam aktivitas mereka sepanjang hari, mulai dari mempersiapkan barang dagangan, melayani pembeli, hingga berinteraksi dengan pelanggan. Buatlah durasi video bisa sekitar 2-3 menit. Contoh, mulai dari pagi, lihat bagaimana cara menyiapkan dagangan ini dan simak juga proses jual beli yang seru. Buat kontennya, rekam menggunakan ponsel. Mulailah dengan menampilkan barang dagangan yang akan dijual. Fokuskan pada momen-momen menarik seperti tawar-menawar dengan pembeli atau saat barang habis terjual. Akhiri dengan memberikan tips atau ajakan kepada orang untuk datang ke pasar atau membeli produk. Berikut konten selanjutnya, resep sederhana dengan bahan pasar. Deskripsi konten pedagang atau pengunjung pasar yang tahu resep sederhana ini bisa membuat video memasak dengan bahan-bahan yang bisa ditemukan di pasar. Buatlah durasi video sekitar 2-5 menit. Aku berikan contoh kontennya. Bikin tumis sayur segar dari pasar, cuma 10 menit saja. Cara membuat kontennya, tunjukkan bahan-bahan yang dibeli di pasar, misalnya sayur, ikan, atau rempah-rempah lainnya. Proses memasak bisa direkam step by step menggunakan ponsel. Akhiri dengan hasil masakan dan sedikit ajakan untuk mencoba resepnya di rumah. Aku berikan lagi konten selanjutnya. Buat bahan kalian, jajanan pasar khas yang wajib dicoba. Deskripsi konten menampilkan jajanan atau makanan khas yang hanya bisa ditemukan di pasar lokal. Durasi video sekitar 1-2 menit. Contoh, cicipin jajanan pasar yang cuma ada di sini, rasanya dijamin bikin ketagihan. Cara membuat konten, ambil beberapa gambar atau video makanan atau jajanan yang dijual di pasar. Tunjukkan proses pembuatan atau cara penyajiannya. Ajak audiens untuk mencoba jajanan tersebut. Bisa ditambahkan sedikit review rasa atau tips tentang makanan tersebut. Aku berikan lagi
Jenis konten atau judulnya, buatlah kegiatan pasar di pagi hari. Deskripsi konten, rekam suasana pasar yang masih sepi di pagi hari dan tunjukkan bagaimana para pedagang mempersiapkan barang dagangan mereka. Buatlah durasi video sekitar 1-2 menit. Contoh, ini dia aktivitas pasar saat masih sepi. Lihat bagaimana para pedagang memulai hari mereka. Cara membuat konten, gunakan ponsel untuk merekam suasana pasar pagi hari. Pedagang yang mulai menata barang atau membersihkan tempat dagangan. Berikan sedikit narasi tentang apa yang terjadi di balik layar pasar sebelum ramai. Berikut aku berikan tips cara pedagang atau pengunjung pasar untuk membuat konten dengan sederhana berkaitan dengan pasar. Yang pertama, peralatan, aplikasi, lokasi, gaya video. Aku akan tuturkan semua di sini. Gunakan aplikasi pengeditan, gunakan aplikasi edit sederhana seperti CapCut, InShot, dan lainnya untuk mengedit video kalian. Banyak aplikasi ini sudah menyediakan template. Lokasi, pastikan video diambil dengan pencahayaan yang baik. Di pagi hari, di luar atau di bawah lampu pasar, siang hari atau malam. Gaya video kamu tetap sederhana dan natural, tidak perlu editing yang rumit. Cukup rekam kehidupan pasar sehari-hari dan tips ringan yang bisa bermanfaat bagi penonton. Dengan konten-konten yang sederhana ini, siapapun di pasar, baik pedagang maupun pengunjung, bisa membuat video menarik tanpa perlu peralatan mahal atau keterampilan editing yang rumit. Mereka bisa mulai dengan ponsel yang sudah mereka miliki dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari YouTube jika kontennya menarik perhatian banyak orang. Jadi, nggak hanya jualan, kamu juga bisa dapat penghasilan dari YouTube. Dengan membuat konten seputar pasar yang kamu jalani setiap hari, pasar penuh dengan cerita-cerita dan peluang yang sangat besar. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. 1 kali mendayung, 2-3 pulau dilampaui. Jadi kenapa nggak manfaatkan itu untuk mengembangkan channel YouTube kamu tentang seputaran pasar. Dan kalian juga sambil jualan tentunya bisa merekam segala momen-momen yang aku telah ceritakan tadi. Sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan. Selamat mencoba dan berinovasi. Semoga channel dan kontennya semakin sukses dan jaya terus. Semangat para saudaraku pejuang rupiah yang berada di pasar. Intinya kembali pada diri sendiri, mau berbuat atau enggak. Intinya semua ide-ide itu telah aku tuangkan di dalam video ini. Semangat mencoba. Sukses selalu buat kalian semua.